Salam Sobat STII Yogyakarta dimanapun mereka berada. Selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan masuk di dalam renungan pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sampai pada waktu yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa bersama. Mari satukan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada sebagai kami ada. Sebelum segala hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu kebenaran yang akan menuntun dalam langkah hidup kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami, supaya berkat firman-Mu memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sobat STII yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, renungan pagi pada hari ini kami akan berikan satu topik, judul adalah sikap yang mencerminkan Kristus. Terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sahabat, sobat STII yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi untuk hari ini kami berikan satu topik, judul adalah sikap yang mencerminkan Kristus. Mengapa sikap itu penting? Khususnya bagi para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kita tahu bahwa kita dipanggil sebagai pribadi yang diperlengkapi oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pribadi yang dipanggil Tuhan, mengerjakan tugas panggilan di tengah-tengah kehidupan jemaatnya, kita dituntut untuk memiliki dan mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita. Karena sikap menunjukkan bagaimana sebenarnya orang itu. Dan itu meluap dari cara bagaimana kita bertindak. Karena itu, kenapa pagi hari ini kita kembali akan merenungkan betapa pentingnya sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Sebuah buku yang dikarang oleh John Maxwell mengungkapkan betapa pentingnya sikap seseorang dalam membangun kesuksesan atau tim pelayanan mencapai sukses. Dia mengatakan sedemikian. Sikap dialah yang mengatasi diri kita yang sesungguhnya. Akarnya menjulur ke dalam tetapi buahnya keluar. Dia adalah sahabat terbaik kita atau musuh terbaik kita. Dia lebih jujur dan konsisten daripada perkataan kita. Dia adalah pandangan masa depan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Dialah yang membuat orang tertarik kepada kita atau menjauh daripada kita. Dia tak pernah puas sampai diekspresikan. Dialah petugas perpustakaan dari masa lalu kita. Dia juru bicara dari masa kini kita. Dialah nabi dari masa depan kita. Sebagai hamba Tuhan, tidak cukup hanya hebat dengan apa yang kita punya, baik dari sisi kemampuan kita, ilmu kita, teori kita, bakat kita. Namun, sikap yang mencerminkan Kristus harus terpancar dari kehidupan setiap hamba Tuhan.
Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi agar memiliki sikap hidup yang mencerminkan Kristus? Ada 3 hal yang kita boleh pelajari dari renungan pagi hari ini. Renungan pagi hari ini, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika Rasul Paulus menyampaikan tentang kebenaran sikap di dalam kehidupan orang percaya, sikap sebagai seorang pelayan Tuhan, sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah ayat 1 dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Yang pertama adalah memiliki sikap yang benar di dalam Kristus dengan menunjukkan ada nasihat di dalam diri kita, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sobat STI yang dikasihi Tuhan, ketika ada belas kasihan yang muncul di dalam diri kita, dimanapun Tuhan taruhkan di dalam pelayanan, kita akan mempraktekkan ini. Karena apa? Belas kasihan itu akan muncul ketika tindakan dan sikap kita tercermin dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita memperhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, mari, apakah kita bisa mengoreksi diri kita hari ini sebagai pelayan Tuhan? Sebagai pribadi-pribadi sobat STI yang dipersiapkan, diperlengkapi menjadi hamba-hamba Tuhan di Sekolah Teologi STI Yogyakarta, memiliki sifat yang tercantum di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 1. Yang kedua, sikap yang mencerminkan Kristus adalah memiliki sikap yang benar dalam kebersamaan, dalam komunitas, dalam kesatuan, dalam unity bersama. Ayat 2 mengatakan demikian, karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ada kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi mengatakan, mereka harus memperlihatkan sikap mereka melalui kesehatian dalam apa? Dalam pikiran mereka, dalam kasih mereka, dalam jiwa mereka, dan dalam tujuan mereka. Ketika mereka melakukan kebersamaan unity, sikap yang ditunjukkan sebagai pelayan Tuhan, sebagai komunitas yang daripada Allah, maka setiap tujuan yang kita lakukan akan mencerminkan sikap Kristus. Yang ketiga, apa yang bisa kita perhatikan dalam membangun di dalam kita sebagai pelayan Tuhan memiliki sikap mencerminkan Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah memiliki sikap yang benar dengan mengutamakan orang lain. Pertama adalah jangan mencari kepentingan sendiri dengan pujian yang sia-sia. Betapa sering kita melihat banyak orang dengan melakukan segala macam tindakan, program-program, acara-acara yang dia lakukan, dengan mengupload mereka di berbagai media sosial yang ada. Tujuannya bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi bagaimana dirinya dipublikasikan, mendapat puji-pujian dari banyak orang. Apakah tujuan yang kita akan lakukan, sikap yang kita siapkan mencerminkan Kristus, menunjukkan hal itu? Kemudian yang kedua dikatakan adalah rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Kerendahan hati. Saya mencoba untuk memberikan sebuah ilustrasi. Kenapa sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, memiliki sikap yang mencerminkan Kristus itu penting. Sobat STII yang dikasihi Tuhan,
Setiap kita pasti tahu tentang air, ya. Mungkin saudara, sobat STI yang dikasih Tuhan, air selalu dibutuhkan oleh setiap manusia termasuk diri kita. Kita tidak terlepas dari air. Tetapi apakah kita pernah memperhatikan tentang air? Sifat air. Kalau kita bicara tentang kerendahan hati, kita coba akan melihat tentang sifat air, saudara. Sifat air, sobat STI yang dikasih Tuhan. Air itu bisa ada di mana saja. Tetapi ada satu sifat yang dia tonjolkan dari sifat air. Air itu memberi kehidupan kepada semua kehidupan. Tetapi ketika kita melihat air menghadapi tekanan, rintangan, hambatan, mungkin ada begitu besar batu yang merintangi air itu. Tetapi kita akan melihat satu sifat air. Dia akan terus mencoba mengitari rintangan itu sampai dia mencari tempat yang lebih rendah. Artinya apa yang boleh saya sampaikan tentang ilustrasi ini? Sifat air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kerendahan hati akan membawa kita memiliki sifat bagaikan menghidupi semua yang ada di sekitar, memberikan satu kehidupan, ketenangan, pengharapan semua yang ada di sekitar. Sobat STI yang dikasih Tuhan Yesus, memiliki sikap yang benar dengan mengutamakan orang lain. Rasul Paulus mengatakan, perhatikan kepentingan orang lain lebih dahulu daripada kepentingan. Kadang kita mempunyai prinsip, untungnya apa aku melakukan ini? Apa yang saya dapatkan melakukan ini? Tetapi kata pada pagi hari ini kita boleh merenungkan kembali bersama-sama. Sikap yang mencerminkan Kristus adalah sikap seorang pelayan. Sikap yang mencerminkan Kristus adalah sikap pribadi-pribadi orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan tugas panggilan mulia daripada Allah. Sobat STI yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menyadari ada 3 hal tersebut di atas, bagaimana sikap mencerminkan Kristus itu menjadi bagian yang muncul di dalam kehidupan kita, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang kemudian dirangkum di ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus tinggal di dalam diri kita. Artinya bahwa apa yang ada di dalam ini akan keluar terekspresikan melalui tindakan kita. Itulah sikap. Kalau dikatakan tadi, sikap adalah bagaikan akar yang menjulur ke dalam, tetapi buahnya keluar. Semua orang akan melihat, semua orang akan menyaksikan itu semua, bahkan semua orang akan menikmati apa yang terekspresi dari yang muncul di dalam kehidupan kita, apakah itu baik atau itu buruk. Sobat STI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita butuh orang yang hebat dalam kemampuan. Kita butuh orang yang memiliki bakat yang hebat, ilmu, keterampilan, kekayaan, materi, dan semuanya. Semua membutuhkan itu, organisasi membutuhkan itu. Namun hal itu tidak cukup untuk sampai sebuah tujuan kemenangan jika meninggalkan sikap yang mencerminkan Kristus. Sebagai renungan pagi hari ini, saudara, sobat SDII yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah survei memberikan sebuah hasil. Beberapa hal mengatakan demikian: kemampuan hebat ditambah sikap yang buruk menghasilkan sebuah tim yang buruk. Kemampuan yang hebat
ditambah dengan sikap yang buruk, ini menghasilkan tim yang rata-rata. Kemampuan yang hebat ditambah sikap yang rata-rata akan menghasilkan tim yang baik. Namun, kemampuan yang hebat ditambah dengan sikap yang baik, sikap yang mencerminkan Kristus akan menghasilkan tim yang hebat. Sobat STI yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini melalui renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita merefleksikan masing-masing pribadi seperti apa buah sikap yang muncul terekspresi di dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah renungan kita bersama, mari kita mulai berbenah dan untuk memiliki sikap yang baik sebagai hamba dan pelayan Tuhan, mencerminkan sikap Kristus. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai, memberkati hidup kita hari ini dan yang akan datang. Tuhan Yesus